Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini aku ingin membahas tentang salah satu pemain dari timnas kita yang kemarin habis tanding di Eredivisie Liga 1 Belanda. Dan ya dia pemain dari PEC Zwolle yaitu Eliano Reinders. Nah kemarin Eliano ini bermain sangat bagus di laga Eredivisie PEC Zwolle melawan NAC Breda. Dan ya Eliano ini bermain dari starter, bermain juga penuh kalau nggak salah. Dan dia bermain sangat bagus, apalagi dia ya beberapa kali ini hampir mencetak assist. Ya, sayangnya dari rekannya Eliano, Spitsnya, strikernya, atau ya pemain penyerangnya itu tidak bisa memanfaatkan umpan yang sangat bagus dari Eliano. Sayangnya Eliano nggak mendapatkan assist, tapi dia bermain sangat bagus Eliano kemarin. Eliano pastinya nggak ingin kalah juga tentunya dengan rekan timnya yang bermain di posisi yang sama. Aku lihat juga perkembangan Eliano beberapa minggu ini sangat bagus. Di latihan dia terus mencetak gol ataupun assist yang sangat bagus. Beberapa kali aku lihat di sesi latihannya PEC Zwolle. Ya di situ aku lihat Eliano mencetak gol volley ataupun mencetak assist. Ya Eliano ini beberapa minggu ini ya progres secara permainan dan dia semakin nyaman bermain di posisi back kanan yang dia biasanya itu nggak bermain di posisi itu. Tentunya kita tahu kalau Eliano itu lebih pemain penyerang ataupun gelandang serang, tapi ya musim ini Eliano itu ditaruh di posisi back kanan, wing back kanan. Yang pasti kita lihat kalau Eliano itu bukan pure pemain back, tapi semakin kesini Eliano semakin nyaman bermain di posisi wing back kanan. Dan ya di pertandingan kemarin selain serangan dia yang bahaya, dribblenya juga, crossingnya juga yang bahaya, tapi defensive actionnya itu juga bagus kemarin. Nanti aku coba lihatin klip-klip highlight dari Eliano, defensive actionnya dia dan juga peluang-peluang yang dia ciptakan saat menyerang, crossingnya dia yang bagus, minta bola terupas yang bagus. Secara overall kemarin Eliano itu bermain dengan solid di posisinya. Dan ya, ini tentunya berita yang sangat bagus. Eliano pasti juga nggak mau kalah dengan rekan-rekannya di timnas dan dia ingin mendapatkan menit bermain juga dan dia berusaha tentunya. Dan satu-satu caranya untuk menunjukkan itu tentunya di pertandingan di klubnya, karena ya pelatih staff dari PSSI itu selalu bilang kalau pemain yang bermain di klub mendapatkan menit bermain yang banyak regular di timnya itu pemain yang juga kemungkinan besar bakal main di timnas Indonesia. Dan ya Eliano ini bekerja keras, dia tunjukkan juga di beberapa pertandingan terakhir kalau dia juga ingin bermain sebagai starter di timnas Indonesia. Dia nggak mau kalah juga tentunya. Dan ya aku berharap juga dengan Eliano terus progres di bulan Juni nanti lawan Cina dan juga lawan Jepang di salah satu match itu Eliano bisa turun sebagai starter tentunya dan dia bisa menunjukkan performa dia seperti dia di PEC Zwolle beberapa pertandingan terakhir ini. Dan ya Eliano di pertandingan kemarin mendapatkan rating yang sangat tinggi 8,4 guys. Jadi ini salah satu rating tertinggi Eliano kalau nggak salah, dan 8,4 itu rating yang sangat-sangat bagus untuk ya di pertandingan tentunya. Nah kalau aku lihat ini di statistiknya Eliano di pertandingan kemarin, dia mendapatkan rating 8,4. Dia adalah salah satu pemain dengan rating yang tertinggi, nomor 2 di timnya di seluruh pertandingan NAC dan juga PEC Zwolle. Ada satu pemain yaitu Namli yang mendapatkan rating 8,5 dan dia menjadi man of the match. Tapi di bawah itu nomor 2 Eliano Reinders 8,4. Luar biasa. Dan coba kita lihat statistiknya lebih dalam lagi. Ya Eliano bermain 90 menit. Sayangnya asisnya dia kosong. Ya karena itu tadi kesempatan yang dia create buat umpan-umpan crossing yang bagus itu nggak bisa dimanfaatkan rekan timnya penyerangnya. Jadi sayang sekali karena Eliano ini bisa memberikan beberapa assist di pertandingan kemarin. Dan ini kita bisa lihat accurate passes 85%, chances created. Nah ini dia membangun kesempatan buat cetak gol itu 3 kali. Nah saat menyerang touchesnya dia itu 47 kali saat menyerang, sentuhannya dia. Sentuhan di pertengahan lawan itu 4 kali, successful dribble 25%, 1 dari 4. Accurate crosses 1 dari 2. Padahal ini dia ada beberapa crossing yang akurat tadi aku lihat pas di pertandingannya. Oke, saat
defense saat dia bertahan, tackles won 67%. Jadi selain Eliano menyerang, saat defense actionnya dia itu juga bagus, 67%. Jadi dari 6 tackle yang dia buat, menang 4 kali. Ini cukup bagus. Last man tackle. Jadi dia menjadi pemain terakhir yang berhasil tackle serangan dari Nak Breda itu sekali, clearance 2 kali, clearance dengan kepala sekali, interception sekali, defensive action. Nah, ini yang aku tadi bilang. Dia melakukan banyak defensive action juga selain dia menyerang, yaitu 10 kali guys. Sebagai pemain back yang cukup bermain menyerang tentunya Eliano, tapi dia bisa berhasil yang melakukan defensive action itu 10 kali. Ini sangat bagus. Recoveries. Jadi ketika dia kehilangan bola atau temannya kehilangan bola, dia bisa berhasil merebut bolanya kembali itu 7 kali. Ini juga ada beberapa momen di video yang aku mungkin nanti akan tampilkan di sini. Kalian bisa lihat juga. Saat duel, dia menang 9 duel, kalah 4 duel. Duel di darat, dia menang 64%, 7 dari 11. Terus duel di udara, dia menang 100%, 2 dari 2. Jadi, walaupun Eliano ini, ya pemain yang rata, ya bisa dibilang cukup pendek untuk pemain di Liga Eredivisie, tapi dia bisa berhasil menang duel di udara ini 100%, 2 dari 2 duel di udara. Was fault kosong, dia memberikan pelanggaran sekali. Nah, ini nggak apa-apa, ini wajar. Jadi menurutku ini adalah stats yang sangat luar biasa dari Eliano. Apalagi ya, Eliano ini beberapa minggu ini sangat improve secara permainan. Dan ya hasilnya, dia diberikan kepercayaan dari pelatih untuk bermain jadi starter. Dan Eliano membuktikan kalau dia itu ya cocok menjadi pemain starter dengan rating, salah satu rating tertinggi di pertandingan kemarin, PEC Zwolle lawan Nak Breda. Yang pastinya ini juga hal yang bagus untuk dia dan timnas Indonesia tentunya. Karena ya pasti pelatih dari timnas Indonesia juga memantau pemain-pemain dari Liga Abroad, apalagi di Liga Eredivisie. Karena ya kita tahu Alex Pastoor, Denny Laza juga, dan Patrick Kluivert dari Belanda, pasti mereka juga mengikuti Liga Belanda. Dan dari pertandingannya kemarin, pasti mereka juga sudah memantau Eliano dan melihat progresnya dari Eliano. Jadi kesempatan Eliano bisa bermain lawan Cina dan lawan Jepang itu sangat besar tentunya. Karena dia lagi benar-benar perform dengan bagus di pertandingan kemarin. Dan beberapa pertandingan ini Eliano perform dengan cukup bagus. Saat Feyenoord juga dia hampir mencetak gol. Sayangnya shotnya dia kena tiang. Jadi aku berharap Eliano bisa teruskan performa ini. Masih beberapa pertandingan lagi sebelum musimnya selesai kalau nggak salah. PEC Zwolle itu masih ada sisa 3 pertandingan kalau nggak salah. Jadi lawan Go Ahead Eagles, lawan Willem II, dan lawan Groningen. Jadi di pertandingan itu aku berharap Eliano bisa dikasih kepercayaan lagi oleh pelatih untuk bermain dan bisa menunjukkan performa. Tentunya aku berharap Eliano bisa menunjukkan performanya dia agar dia juga bisa berada di zona top perform tentunya. Jadi lawan saat timnas Indonesia nanti main lawan Cina dan lawan Jepang, Eliano ini lagi berada di zona top performanya dia. Jadi kesempatan Eliano mendapatkan menit bermain juga di timnas itu sangat besar dari awal ya, dari starting. Jadi ya guys, ini adalah update terbaru dari salah satu pemain timnas kita, yaitu Eliano Reinders. Dan ya, semoga kalian suka dengan informasi terbaru kali ini. Nah ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe guys. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian nggak tertinggal jika ada video update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.